Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Sebelum mulai, kita satu dalam doa. Dengan hormat, saya undang bangkit semua berdiri. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Betapa Engkau baik, sangat baik, bahkan terlalu baik. Kau dahsyat dan luar biasa bagi kami. 1 minggu Tuhan, kami sudah lewati bersama Tuhan. Kalau siang hari ini kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Bukan kuat dan hebat kami, tapi oleh karena kasih-Mu lah Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah di siang hari ini Tuhan. Memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Yesus, bahkan mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja. Bahkan Tuhan di atas segala Tuhan. Untuk itu Tuhan ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Ketidaktaatan kami selama 1 minggu ini Tuhan. Supaya kami layak memuji meninggikan Engkau. Dan mengagungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Bahkan yang masih dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Supaya kami bersama-sama meninggikan di tempat ini Tuhan Yesus. Mengagungkan nama-Mu. Kuduskan ruangan ini terlebih lagi ruangan hati kami Tuhan. Urapi kami semua yang hadir di ruangan ini. Urapi kami yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan Yesus. Baik itu kembali dari Aser, singer, song leader, pemain musik, soundman, multimedia, Tuhan urapi dan memberkati. Ikat terus kami Tuhan dengan tali kasih-Mu. Tarik kami dengan tali kesetiaan-Mu Tuhan. Sehingga motivasi pelayanan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gembala sidang kami Pastor Paulus Supit, istri, anak, menantu, bahkan cucunya. Berkati juga hamba-Mu, Pak Pengkiandu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar setiap benih firman yang ditabur hari ini, itu menjadi rema bagi setiap kami yang mendengar. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah ini, dari awal pertengahan hingga selesainya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tetap dalam hadiratnya Tuhan. Saya percaya setiap kita semua yang ada di tempat ini, orang-orang yang haus dilawat oleh hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita bawa penyembahan kita, kita bawa pujian kita untuk hormat kemuliaan namanya. Sebab Engkau Yesus kekuatan bagi setiap kami di saat kami lemah, di saat kami tidak ada harapan. Ada Yesus yang menuntun dan menolong kami. Kami mau katakan, hanya Engkau Juru Selamatku.
sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, Yesus. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kami mengangkat pujian kami, hanya Engkau juru selamatku, juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu, ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat, takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, kami sembah Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Kami sembah, kami sembah. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Saya rindu kita sama-sama merenungkan bahwa di dalam hidup ini satu-satunya pribadi yang mengasihi kita dengan tulus cuman Yesus. Tuhan yang rela mati bagi kita untuk memberi hidup. Dan dengan rendah hati menyebutkan kita sebagai sahabatnya. Cuman Yesus. Untuk itu apapun pergumulan kita hari ini, kesusahan, apapun itu, ada Yesus, ada pengharapan, ada kekuatan. Tuhan Yesus cukup bagi kita. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kami tahu Tuhan, persiapan kami bertemu dengan kesempatan Tuhan menjadikan hidup kami lebih baik. Bangun pagi kami siap untuk ke tempat ini, dan di tempat ini Tuhan memberikan kesempatan yang berarti sekeluar kami dari tempat ini,
kami menjadi orang-orang yang hebat. Terima kasih Bapak, berkati keluarga kami, berkati gereja ini, berkati jemaat-Mu. Roh Kudus tuntun hamba-Mu dan bersama jemaat untuk mampu memahami dan mengerti. Doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saudara, Indonesia ini memiliki 3.000 universitas. Dan setiap tahun yang lulus 2 juta orang. Enggak main-main ya. 3.000 university, jebolannya tiap tahun 2 juta orang S1. Tapi survei membuktikan pengangguran terbesar adalah lulusan perguruan tinggi. Sangat besar. Ternyata Indonesia menempati urutan nomor 5 untuk sumber daya manusianya di ASEAN ya. Padahal ASEAN cuma berapa negara. Sedangkan Singapura itu nomor 3 dibanding 132 negara. Karena itu hari ini kita bersama-sama untuk mencari solusinya. Karena kita punya anak, ya kan? Yang mungkin anak kita ada di situ. Di dalam rombongan nganggur tadi itu. 5 tahun lagi mau apa? Stres kan orang tua? Stres. Ya. Jadi di sini saya ingin katakan, kenapa sih terjadi hal yang demikian? Saya suka nongkrong bersama HRD perusahaan gede ya. Saya mau survei, saya mau dengar cerita mereka. Yang pertama, karena ekspektasi harapan anak-anak jebolan perguruan tinggi itu melambung terlalu melo di awan-awan, saudara. Punya ijazah S1, S2, dan kemudian dia berkata, "Ku akan diterima di perusahaan multinasional dan sebentar lagi ku naik Mercy." Enggak salah, saudara, enggak salah. Ekspektasi harus realistis. Yang kedua, anak-anak jebolan sekolah tinggi ini terlalu menuntut status tinggi dalam satu perusahaan. Enggak bisa. Ini laporan dari teman-teman ya. Jadi semuanya harus mulai dari nol. Kalau toh saya misalnya, ini perusahaan GPI Rem, saya mau pindah ke perusahaan lain, saya harus turun dari nol. Dan ini anak muda yang enggak mau. Enggak mau berproses, enggak berani diproses. Anak muda, Anda harus memasuki ruangan konflik. Bertarung yang tangguh. Amin. Ya, jangan menghindari konflik. Berani risiko. Berani tenggelam di perubahan. Yang penting muncul di atas air. Setuju? Saya melihat generasi muda ini kasihan. Terutama orang tuanya, saudara. Ya. Yang kedua, tadi adalah status. Yang ketiga, menuntut penghasilan atau gaji yang kurang waras. Saudara, nanti minggu depan akan saya sampaikan lebih detail ya. Pertarungan anak-anak muda. Itu mengerikan sekali. Jangan menuntut status lebih tinggi. Hidup itu jangan cuma cari kerja. Tapi bangun kemampuan kerja dulu. Baru cari kerja. Anda akan mudah, saudara. Anda akan mudah sekali. Dan yang keempat, jelas. Lapangan kerja masih terbatas. Gini ya.
saya ajarin pola pikirnya. Anda punya kesulitan hari ini? Tentu ya. Fokuslah kepada apa yang bisa Anda kendalikan. Jangan berfokus kepada yang tidak bisa Anda kendalikan. Kita lebih mikirin yang nggak bisa dikendalikan, yang bisa dikendalikan akhirnya jadi ikut nggak bisa dikendalikan, saudara. Pola pikir itu harus seperti itu, baik dalam profesional maupun dunia kerja, ya. Nah, jadi learning by doing itu sangat perlu. Saya dulu pertama kali kerja saya belajar, saudara, nggak mikirin gaji. Ya karena orang tua Pak Pengki punya duit. Orang tua saya cukup di bawah, saudara. Ya cukup makan aja sehari-hari. Iya kan? Tapi saya bertarung, saudara. Saudara, hidup di dunia ini cuma ada 2 tipe manusia. Troublemaker atau problem solver. Anda termasuk mana? Pembuat masalah, ya? Atau pembuat solusi, cuma 2 pilihan. Anda pilih yang mana? Pembuat solusi bukan? Dan hari ini saya akan bicara bagaimana kita bisa memecahkan masalah dengan solusi yang terbaik. Cuman saya ingin katakan ya, apapun persoalan Bapak Ibu, kalau direspon dengan pikiran yang baik dan sikap yang benar, hasilnya menjadi kebaikan untuk Anda. 2 hal ya. Responi kesulitan apapun dengan cara yang benar, sikap yang benar, dan berpikir yang jernih. Baik, saya akan berikan 2 kasus ya. Bagaimana Alkitab menjadikan kita seorang problem solver. Kita bangkit berdiri dulu. Tolong bukain saya Markus Yohana pasal 2 ayat 2 sampai selesai nanti. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lanjut. Musa dan hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk apa? Mencobai Yesus. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk. Lalu menulis dengan jarinya di tanah. Amin. Sudah cukup? Ya, silakan duduk. Ini kasus pertama. Saudara, ada seorang lumpuh. Anda memang punya kaki, enggak lumpuh, tapi mungkin lumpuh pikirannya, lumpuh mentalnya, lumpuh masa depannya karena ketakutan. Ya, jadi pelajarin kelemahan Anda itu apa? Cari dulu, ya. Kemudian cari kekuatan Anda. Saya sudah sering mengajar tentang teori SWOT, ya, sehingga saya bisa tahu kelemahan saya apa, kelebihan saya apa. Gak ada orang itu bisa hidup sendirian sekarang. Gak ada, saudara. Bayangin orang kaya raya. Kalau pegawainya mogok total, pabriknya rugi gak? Jangan menghina bawahan.
Bayangkan kalau di Jakarta ini tukang tinja nggak mau kerja 1 bulan. Anda berak di mana nanti? Susah kan? Hidup itu selalu memerlukan orang. Saya memerlukan Anda juga perlu saya dong. Bayangin kalau saya di sini terus bangkunya kosong. Emang saya mau latihan sandiwara? Atau saudara ngumpul saya nggak ada. Paling diganti arisan rame-rame kan? Saya dan Anda sama perlunya. Lantas orang ini saya tidak melihat dia minta tolong. Tapi mereka punya teman yang peduli. Carilah orang-orang yang peduli. Jadi nggak perlu minta tolong, dia tolong. Dia dengar ada Yesus, orang itu digotong. Saudara. Mungkin juga beda iman. Tapi kasih itu mengalahkan segalanya. Kira-kira ruangannya kayak gini, Bu. Pintunya satu, orang yang penuh sesak. Yesusnya ada di situ. Jalan aja nggak bisa, Bu. Kalau saya jadi yang 4 orang, memang gua keluargamu. Ngapain kita repot? Udah pulang aja lah. Hidup itu jangan patah di tengah jalan. Perjuangkan sesuatu yang sulit. Mereka punya ide enggak? Kanan kiri, muka belakang enggak ada jalan. Dia naik genteng. Dia copot gentengnya 10 biji, Bu. Diturunkan dari situ. Ini dramanya saya mulai, Bu. Saya itu takut penyakit ketinggian, Bu. Bawa badan sendiri ke atas saja sulit. Apalagi ngebawa orang. Ya kan? Orang Indonesia cirinya satu. Seneng ngelihat orang susah, susah ngelihat orang seneng. Makanya nggak suka nolong. Saudara kan bukan keluarga saya. Ngapain gua ngotot ngasih pelajaran-pelajaran? Karena saya peduli terhadap Anda. Saya berjuang untuk bangsa dan Tuhan, saudara. Ya, saya nggak pernah mikir hidup saya udah cukup kok, cukup kok. Saya bukan orang kaya. Ya, begitu dibuka, kesulitannya apa? Rumah zaman dulu nggak pakai genteng, Bu. Atapnya itu datar. Saya nggak tahu jebolnya gimana. Tapi nggak usah dipikir, entar sampai selesai soal jebol atas saja nggak ketemu jalan nanti kita. Ya, begitu berlubang, cekret diturunin, saudara. Untuk turun bisa tepat di depan Yesus perlu kerjasama. Yang di bawah ngomong, maju 3 langkah, komando lagi. Ke kiri 2 langkah, maju lagi 1 langkah. Orang-orang di atas kadang-kadang perlu mendengar suara dari bawah. Amin. Dengar, jangan sombong. Hidup jangan angkuh. Ujungnya mati, Bu. Makanya sebelum Anda mati, duitmu bagi-bagi ke Pak Bengke. Kerjasama, kolaborasi. Begitu yang di bawah ngomong, Petrus stop, turunin. Yesus kaget gak, saudara? Mungkin kaget, mungkin enggak. Begitu dia nyampe, Yesus enggak nanya, kurang ajar, ini bukan rumah gue nih. Ini rumah si Yohanes, ngapain lu jebol atasnya? Yesus tidak mempermasalahkan itu. Sekarang pertanyaannya, waktu dia mau bongkar atap, yang ngebongkar minta izin yang punya rumah enggak? Kok tahu? Oh, enggak ada tulisannya. Nah, ini orang Kristen tuh so tahu. Ya, jadi yang enggak tahu ya saudara percaya aja gitu loh. Turun aku dubrak. Cerita singkatnya, sembuh enggak orang itu? Setelah sembuh, itu orang kemana? Pertanyaan terakhir, apakah mereka pulang ngomong terima kasih? Pak sebentar ya, saya betulin atapnya. Enggak ada, Bu. Itu orang Kristen, habis kepentingan,
Yang betulin atapnya siapa? Saat itu musim hujan loh. Ayo. Apa yang punya rumah ngamuk? Enggak. Yang punya rumah enggak apa-apa, genteng gua dibongkar. Asal satu jiwa terselamatkan. Amin. Saudara mobil kesenggol aja marah-marah. Ya. Hidup tuh jangan punya kemelekatan. Punya mobil bagus, punya rumah bagus. Tapi jangan melekat Anda. Nggak minta izin, nggak betulin atap, nggak ngomong kamsya. Tapi yang punya rumah kagak ngamuk, Bu. Jago nggak solusinya tadi? Solusi itu perlu tindakan, solusi itu perlu konflik, solusi itu perlu pertengkaran dan perubahan. Amin. Ini contohnya solusi. Dia berani loh resiko, saudara. Kalau saudara mau berubah tanpa resiko, omong kosong. Saudara mau solusi tanpa konflik, ngimpi. Kenapa kita takut konflik? Saya kalau ngomong konflik itu bukan berantem. Kalau dipaksa berantem, gua ladenin, gitu aja. Kalau enggak usah, saudara. Panjang akal, banyak akal, ya. Sudah nangkep anak-anak. Kasus pertama ini, muka belakang kiri kanan nggak ada jalan, ke atas masih lebar, ya. Ini kasus pertama. Sekarang saya akan buka kasus yang kedua. Tolong Yohana, ya, Yohanes 8 ayat 5. Mau saya ajak berdiri? Ya. Soalnya saya lihat ada yang karena habis minum soju gitu ngegeliam. Mulai blak. Saya tahu, saya salut loh Anda mau kebaktian jam 1. Kalau saya nggak akan mau, saudara. 9, 11 atau malam. Berarti Anda itu niat. Yang di depan ini saya salut. Mau ngantuk nggak enak sama Pengki. Nggak ngantuk, mata gua keluar rembes air mata, bener kan? Ya bertahanlah. Perang melawan roh dan daging kok. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Ya, naik. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk. Lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melempar batu kepada perempuan ini. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lanjut. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ya, 11, satu lagi. Jawab, "Ya, tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin. Silakan duduk. Saudara, kalau Anda membaca satu ayat di atas 5 ya, 3 atau 4. Pagi-pagi benar. Orang Farisi menyeret seorang pelacur di depan bait Allah. Ini kalimat janggal. Pagi-pagi bener, tokoh agama bisa nangkap pelacur itu tidak mungkin kalau dia nggak ngintip, bener? Lo yang ngintip dong mas.
Walaupun di sana kedebak-kedebuk, kalau saya nggak bisa melihat dengan mata, saksi batal. Ini kerjaannya pendeta, itu ngintipin kesalahan orang. Ya. Mungkin menghakiminya 5 menit, ngintipnya 15 menit. Setelah ngintip, dia tahu Yesus ada di situ. Dia mau ngejebak Yesus. Jadi pelacur ini hanya alat untuk ngejebak Yesus. Gila enggak, saudara? Seharusnya orang seperti itu ditolong kan? Terus ngomong apa? Saya ulangi aja. Yesus, menurut hukum Taurat, orang seperti ini harus dilemparin batu. Yesus berbuat apa? Ngikutin hukum Taurat? Enggak, saudara. Dia bungkuk terus nulis. Jadi jelas Tuhan Yesus itu enggak buta huruf, saudara. 2000 tahun yang lalu dia bisa nulis di tanah. Nah, kalau Anda ingin seperti Yesus, pulang coba nulis di tanah. Saudara tahu yang ditulis Yesus apa? Ayo. Lu ngapain dipikir? Gue cuma nanya kok. Saya sendiri juga nggak tahu. Apakah Yesus cuma ngulur waktu? Mungkin. Dia meminta hikmat Bapaknya. Makanya reaksi dan refleks, setelah Anda bereaksi, refleksikan dulu. Baru solusi. Jadi pikiran Anda jernih. Jangan mengambil putusan dengan emosi. Ayo istri-istri kalau marah sama suami kita. Udah pokoknya ini titik. Jangan titik, Bu. Pokoknya koma. Gitu. Jangan emosi, nggak ada nama titik itu nggak ada, Bu. Ya. Saudara tahu persoalannya gini. Kalau Yesus sampai melempari batu orang ini, dia melawan firman-Nya. Ampuni dan kasihilah sesamamu manusia. Oke? Dia dijebak. Kalau dia sampai ikut menghukum. Tapi kalau dia tidak menghukum, dia melawan hukum Taurat, saudara. Perempuan seperti ini harus dilemparin batu sampai mati. Dilema enggak Yesus? Coba, keputusannya apa? Dia coba ngulur waktu. Sampai 2 kali. Setelah itu Yesus berdiri, dia ngomong apa? Siapa yang tidak berdosa, lempar lebih dulu. 5 menit pertama, 10 orang pergi. 5 menit kedua, 20 orang pergi. 5 menit ketiga, enggak ada orang. Perhatikan, alur ceritanya keren ya. Kenapa mereka pergi? Yesus kan ngomong, siapa yang tidak berdosa. Orang Farisi dihakimin. Oh, dia pernah pakai juga kok pelacur ini. Bener gak? Lu dia kan tokoh agama. Emang tokoh agama bersih. Oke? Yang pertama mereka pergi karena dihakimi oleh hati nurani. Tapi orang Farisi masih hebat, saudara. Hati nuraninya masih jalan, oke? Kalau Farisi sekarang udah nggak punya, hati nggak punya, nurani nggak punya. Farisi masih hebat. Ini loh solusinya Yesus, saudara. Makanya berhenti menghakimi orang. Amin. Saya nggak pernah berani. Saya ini orang berdosa, saudara. Tapi hidup saya mau lebih baik. Orang Farisi nggak bisa jawab kan. Jadi hikmah Tuhan itu nomor 1. Jadi kalau Anda sulit, ya merenung dulu lah. Entar ketemu, ya ilah Tuhan,
Gini aja caranya. Bener kan? Minta hikmat tuh pasti selesai, saudara. Hidup tuh kan gini. Saya mau tanya. Saudara pernah tahu istana yang namanya Taj Mahal di India? Itu dibangun dari bahan apa? Ayo. Dari bahan yang namanya cinta. Dia dibangun karena sang suami sangat kehilangan istri yang meninggal. Dan dia membuat kenangan Taj Mahal. Saya mau tanya suami di sini. Kalau istrimu meninggal, maaf ya. Anda bangun kenangan apa? Bangun Pak, lupakan yang lama, cari yang baru. Dibangun oleh rasa cinta juga kan? Itu Taj Mahal para suami GBI Rem. Bangunan kedua, tembok Cina, Badailing. Dibangun oleh bahan apa? Rasa takut oleh serbuan bangsa barbar dari Mongolia. Dibangunlah tembok Cina. Nah sekarang rumah tanggamu dibangun dengan bahan apa? Oh saya menikah karena kecelakaan om. Nggak bisa ngendalikan nafsu. Ya makan tuh resiko. Ya kan? Jadi bangunan itu akan hebat dan kuat. Tergantung bahan membuatnya dari apa. Ya, karena cinta sama nafsu itu beda tipis. Beda tipis. Budi Pura sama Koko ini menikah udah lama kan? Berapa Bu? Cici sama Koko saya mau tanya. Anda dulu menikah karena cinta atau nafsu? Tolong jawab. Enggak, ini logika, logik saya nanya kok. Nanti saya jelasin. Biasanya kalau gini ya dengerin. Saya kalau nanya di gereja nggak butuh jawaban benar, butuh jawaban jujur. Karena benar belum tentu jujur. Ada yang jawab, kami cinta Pak. Allah, ini otaknya nggak waras itu. Emang bisa kita cinta tanpa nafsu nikah? Ayo, angkat tangan. Cuma kadarnya mana yang gede. Cintanya apa nafsunya. Ada yang angkat tangan. Saya nggak pakai cinta om, nafsu total. Wah, itu mah gua sekarat tempel kaki. Nggak ada. Itu kodrat Bu, nggak usah dipungkirin, oke? Nah kalau saya nggak nafsu, saya nggak cinta, ngapain gua naksir? Anjing gua lebih cakep kok. Itu cinta nggak pakai nafsu Bu, saya Bu. Iya kan? Jadi tolong orang Kristen jangan hidup di awang-awang lah. Yang realistik. Ya. Akhirnya mereka semua pergi. Terus apa yang terjadi? Yesus berkata, dosamu diampuni, jangan berbuat dosa. Saudara, pelacur ini cantik gak? Orang Samaria itu cantik gak? Perempuan Samaria. Cantik banget Bu. Pernah lihat fotonya? Loh, otak saya kan jalan Bu. Yesus berkata dengan perempuan Samaria, oke, suamimu yang kelima bukan suamimu. Bayangin, baru cerai, kawin lagi, baru cerai, kawin lagi. Sampai 6 kali. Kalau nggak cakep, nggak mungkin Bu. Setuju? Memang punya muka cakep lahir itu menguntungkan. 30% daripada yang lain. Iya kan? Kalau Anda lahir, Pak lah kalau saya lahir, muka saya kurang bagus. Perbarui kepribadianmu. Nanti mukamu akan terlihat lebih bagus. Oke? Kalau luar nggak bisa diperbaiki, dalam diperbaiki. Kalau luar dalam nggak bisa, apes Bu. Sudah. Itu nasibmu saudaraku, nasib. Tujuh ya? Semua bisa dirubah. Bisa.
Loh, saya sadar saya ini bukan orang ganteng, Bu. Tapi good looking banget. Amin. Lo kan gitu, Bro. Umur 77 masih gini, Mas. Gimana gua umur 40 ngejungkel itu yang lain. Iya kan? Kepribadian ditata, semuanya ditata. Jadi laki-laki pria sejati. Lain, Bapak Ibu. Lahir laki-laki itu urusan kelamin, urusan Tuhan. Tapi menjadi seorang pria itu perlu proses. Coba tengok suamimu, laki atau pria? Dia nggak laki, nggak pria. Gusti Allah tolong. Ya, saudara, Anda bisa hidup damai nggak satu hari? Kenapa Anda sulit damai? Ada 3 hal. Pertama, takut terhadap hari esok. Aduh, besok gimana ya? Itu menghilangkan kedamaian saya. Yang kedua, menyesali yang kemarin. Kenapa gua gitu dodol yang kemarin ya? Dan yang ketiga, nggak bisa bersyukur hari ini. Cuma 3 itu aja. Takut hari esok, sesal kemarin, nggak bisa bersyukur hari ini. Anda tidak pernah akan mengalami damai sejahtera. Besok masih ada, tapi saudaranya ada nggak besok? Kan gitu cara saya mikir. Udahlah besok-besok lah. Yang ngomongnya sih gampang, kadang-kadang gue nggak bisa juga. Malam kelopok-kelopok, aduh besok gimana, aduh besok gimana. Ya kan, sudahlah. Yang penting hari ini Tuhan, saya bisa jalan, saya bisa ketemu teman-teman, ya, saya masih bisa kerja, dapat duit, saya syukurin, puji Tuhan, amin. Bisa bersyukur, saudara dengerin. Saudara nyesel, gajimu hari ini kecil, penghasilanmu kecil, dengarkan satu perubahan berpikir. Orang kaya bukan karena pendapatannya, orang kaya itu karena pengeluarannya. Keluar gede nggak apa-apa. Kalau untuk investasi, oke. Keluar gede nggak apa-apa. Kalau itu pengeluaran positif, jangan pengeluaran untuk gaya hidup. Miskin 2 bulan, Bu. Belanjalah apa yang Anda mampu. Saya ngitung, ini kalau duit gua habisin, gua dapat duit lagi. Cukup enggak? Lebih gede enggak? Berapa hari lagi? Berapa bulan lagi? Manajemen pengeluaran itulah yang membuat hidup Anda kaya. Titik. Bukan pendapatan Anda. Oke? Bisa nangkep? Gak bisa ya sudahlah. Yang penting gua ngomong. Bodoh amat. Jadi di sini masalahnya. Saya persiapkan. Kadang-kadang saya ngomong. Saya persiapkan dari tua. Emang Papa nggak tua sekali? Iya ya. Satu hari di persekutuan. Saya ini kan nggak sadar umur ya Bu ya. Saya undang pendeta kita yang tetap energik walaupun lansia. Syok saya Bu. Gila gue. Bener juga gue lansia ya. Udah ngelewatin lansia Bu. Tadi saya ketemu pembicara di sebelah Pak Yogi. Pak Pengki, saya sudah mulai umur 60. Dengerin ya pengalaman saya. Kalau 60 sampai 65 Anda lewatin, umur Anda panjang. Tapi kalau 60 sampai 65 Anda mulai sakit-sakitan, cepet-cepet baik-baik sama orang lain. Enggak lama. Sumber penderitaan penyakit itu satu. Males teman-teman, males. Males olahraga, males mikir, pokoknya males paling makhluk paling kurang ajar saya lawan itu Bu. Loh, orang seusia saya itu maunya tidur, bener gak? Loh, saya ini maunya tidur aja Bu. Duit cukup kok, udah tidur aja. Tapi begitu kepingin tidur, saya loncat. Begitu kepingin tidur, saya loncat untuk berbuat sesuatu. Pak Marji, kepingin tidur kan? Males melek Bu. Lu kenapa Pak Pengki orang tua kok kepingin tidurnya? Karena sebentar lagi tidur selamanya. Jadi latihan dulu, oh tidur itu gini. Ya sudah. Ya. Saya hidup saya senang Tuhan, anak-anak sukses semua, cucu-cucu cakep-cakep, sudah mau apa Bu? Hari ini saya mau kia-kia jalan-jalan bisa kok. Tapi mikirin yang model gini dulu. Kok susah dulu.
Jadi saya punya beban. Hidup seneng harus bagi-bagi ilmunya, oke? Iya, saya naik mimbar bukan kepingin khotbah, Bu. Enggak lah, saya ingin berbagi. Saya ingin anak-anak muda, adik-adik anak saya ini nanti seusiamu 60 Anda jadi orang-orang hebat. Oke, itu misi saya, Bu. Bukan cuma kepingin naik mimbar, ngapain naik mimbar? Gue sering naik mimbar lebih gede lagi kok. Bukan, saya punya tujuan. Hidup harus punya tuh. Sebelum saya akhiri gini. Anda pernah lihat pertandingan sepak bola? Tiang golnya itu kaku atau lentur? Pakai besi gede kan? Bayangin kalau tiang itu pakai paralon. Ditendang bolanya mau masuk, ding, ini ngeper gini. Nggak jadi masuk kan? Tujuan hidup harus kaku, titik. Jangan pernah nurunin target hidup. Amin. Saya sering ngomong sama bagian marketing. Target bulan ini berapa? 1 M. Tapi anak-anak nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Jangan pernah nurunin target. Yang dirubah adalah caranya mencapai target. Oke, teman-teman? Jangan pernah turunin. Mau saya gini, Pak. Punya jodoh itu Korea. Wah, sekarang kan gila Korea semua. Sampai hidupnya kayak drakor semua. Ya, ayo kita belajar. Tidak ada solusi yang tidak bisa. Pesan saya satu. Apapun masalahmu, pikiran jernih, sikap yang benar dan tepat. Hasilnya luar biasa. Ya. Silakan multimedia. Rek, lagunya Rek, siang-siang ini kita bikin mereka tidur dulu. Main skak itu harus jago solusi. Solutif personality. Jangan jadi troublemaker ya. Oke, langkah pertama gimana? Klik. Kemampuan melihat yang tidak terlihat. Jadi harus makin ke atas, pandangan makin luas. Di belakang orang itu udah kelihatan. Jangan hanya ngelihat apa yang terlihat. Solusi cuma konflik isinya. Psikologinya, sikap hidupnya, rumah tangganya, saya pelajarin semua. Ya, kemampuan melihat yang tidak terlihat. Yang kedua, klik lagi. Nah ini, takut perubahan, takut risiko, sama takut konflik. Kalau Anda hidup semuanya serba takut, nggak ada penyelesaian, saudara. Ada harga bayar, oke? Mungkin dihina orang, dimarahin, ya risiko lah. Ya, naik lagi satu, klik. Saudara, setiap Anda ketemu masalah, langsung reaksi kan. Tapi dari reaksi sebelum tindakan, panah ini namanya stimulus. Ya, ada tegang waktu beberapa detik untuk mikir. Jadi refleksikan dulu. Kalau saya marah, manfaatnya apa, gunanya apa, dampaknya apa. Itu. Kalau perlu marah ya marahlah yang sehat. Bapak Ibu boleh marah sama anak ya, tapi jangan ada kebencian sama anak. Oke? Jangan ada unsur kebencian. Jangan. Kita naik lagi. Pelankan langkah. Berpikir lebih. Dulu waktu cucu saya masih kecil-kecil. Umur 3 tahun. Saya keluar rumah. Dia ketawa cekik-cekik saudara. Sambil tangannya gini-gini. Saya pikir kenapa ini anak? Saya deketin. Gila. Dia main ulet bulu yang segini gedenya tuh. Tuhan. Tapi karena anak itu punya kejernihan, kepolosan. Dia bisa kagum dengan ulet bulu. Ya kan? Saudara bisa kagum sama suamimu? Manggil aja, ulet bulu, sini lu. Suami ganteng-ganteng dipanggil ulet bulu.
Itu cucu saya kagum sama ulet bulu. Saya ngeloncat ke belakang. Saya cuci tangannya, saya kasih minyak putih, saudara. Ini main-main aja. Kepolosan, ketulusan, dan kejernihan berpikir. Anda bisa kagum. Ya, makanya kalau istri tidur gitu, Pak Marsi, diliatin. Ya. Saya kalau ngelihat anak tidur tuh muncul rasa kasihan ya. Lucu, menyerah gitu. Ya, pelankan langkah. Jangan tergesa-gesa, Bu. Anda cuma ngelihat mawar itu bagus. Tapi kalau Anda tungguin, waktu mawar itu dalam proses merekah, Bu, Anda akan gila sama Tuhan. Tuhan begitu indahnya hidup ini. Beda. Naik lagi satu. Jadi begini, setiap ada peristiwa, otak saya memainkan yang namanya perspektif. Tafsiran saya. Tafsiran saya dipengaruhi oleh dua hal. Subjektif, kepentingan saya, atau di luar kepentingan saya. Jadi waktu Anda melihat sebuah persoalan, jangan berpikir kepentinganmu sendiri. Pikirkan kepentingan lawanmu. Nanti selesai, saudara. Oke? Ya, jadi perspektif dulu, prasangka, kepentingan, baru netral, objektif. Oke, kita naik lagi satu. Hening adalah kunci penderitaan manusia karena dia tidak bisa duduk sendirian di kamar selama 30 menit. Belajarlah sendirian. Karena di hari Tuhan engkau juga akan sendirian. Oke? Jangan suka rame-rame, waduh, makan-makan, minum-minum. Ada waktunya. Saya pernah kasih jalankan teman main saya, teman kerja saya, teman main. Oke? Habis main-main cari duit, habis cari duit dibuat main-main lagi kan? Enak itu. Di sini siapa yang teman kerjanya lebih banyak dari teman mainnya? Angkat tangan. Yang teman kerjanya lebih banyak dari teman mainnya. Siapa? Terus Anda itu makhluk apa sih? Teman main gak punya. Atau sekarang saya balik. Teman mainnya lebih banyak dari teman kerjanya. Angkat tangan. Ya udahlah, sekarang gini aja. Saya nggak pernah putus asa. Anda angkat tangan, saya anggap Anda nggak punya tangan. Udah selesai. Kalau teman mainmu lebih banyak dari teman kerjamu, pelan tapi pasti jatuh miskin. Oke? Tapi kalau teman kerjanya buahnya, teman mainnya sedikit, nggak sampai 10 tahun Anda gila. Kerja mati saya. Saya nggak mau. Tapi kalau kerja jangan main-main, jangan suka mainin kerjaan. Oke? Itu nasihat saya, gampang-gampang aja kok. Ya, hening itu enak, Bu. Saya pernah ngelamun. Kalau gua punya duit 10 M ini, gua bagi anak cucu dulu, yang 5 M gua kasih fakir miskin, bagi gereja. Saya hitung-hitung waktu ngelamun itu kurang, Bu. Gua ngelamun lagi, gua tambahin 20 M. Namanya ngelamun, Mak. Makanya ngelamun tuh enak, Bu. Kurang bisa gua tambahin dan lain aja kan. Oke, naik lagi. Nah, persepsi, tindakan, dan tekad. Waktu Anda berpikir, pikirkan. Manfaat nanti kalau saya begini apa, semua apa. Ya, untung ruginya apa. Baru bertindak. Dan tindakan itu harus punya tekad. Hidup itu kan cuma dua. Nanti bagaimana atau bagaimana nanti. Suka yang mana, Mbak? Nanti bagaimana atau bagaimana nanti. Pakai dua-duanya. Ya, karena kalau bagaimana nanti itu nekat, tabrak lari, saudara. Tapi kalau nanti bagaimana, terlalu hati-hati, nanti nggak jalan. Jadi perlu nekat, perlu perhitungan, ya. Oke, kita naik lagi, kita mau selesai. Baca saudara bareng-bareng. 2, 3. Rintangan adalah jalan baru. 1 kali lagi. Rintangan adalah jalan baru. Buat saya, rintangan
itu adalah jalan Tuhan. Supaya saya tahu jalan baru, baik, bermanfaat itu apa. Ya rintangan itu tadi. Makanya masuki rintangan, jalanin, selesaikan. Oke? Jangan rintangan kecil aja repot. Saudara kalau ngelihat mawar, ngelihat bunganya apa durinya, terserah kita. Ya kan? Makanya kalau menggenggam mawar itu jangan rapet-rapet. Begitu dibuka, telapakmu terluka. Hidup harus merelakan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi. Jadi kalau suami selingkuh, relakan aja, Tuhan yang memberi. Tuhan. Sudah selesai, Bu. Dipikirin dia tetap selingkuh, gua pusing. Ikut nasihat saya itu enak kok. Hidup jadi santai, bener nggak Pak? Ya. Saya mau tanya di sini sebelum saya tutup dalam doa. Yang sudah jadi suami, angkat tangan. Jangan sampai nggak angkat tangan ya. Oke. Istrinya ikut Pak, bapak-bapak. Ini Bu Marji itu dah. Bu, Pak Marji ini selama menikah, dia pernah bohong atau enggak Bu? Dengar ya. Penyakit kronis rumah tangga yang pertama. Kebohongan demi kebohongan. Itu lelaki. Nyesel kan? Suaminya pembohong semua. Lah Bapak Iki kok ngerti lah, gue juga gitu kok dulu. Sama aja Mas. Ya. Kenapa dia bohong? Nah gitu loh, cari solusi. Karena banyak suami takut ngaku jujur. Jujur salah, enggak jujur gue dimaki. Jadi repot. Loh, saya ini dulu kan ya pernah jadi kontraktor 5-10 tahun lah. Saya suka ngerjain di BNP Gula Pak. Wah itu proyeknya enak-enak. Tapi orang-orang sana kalau ke Surabaya mintanya apa? Pak, saya minta 5 ya. Waduh, yang satunya 6 Pak. Cari 11 ayam Bu. Lah Tuhan, ngerti ayam? Nah itu seneng gue, laki yang ngerti ayam itu keren. Keren. Istri saya nanya, mau kemana? Masa saya ngomong, cari ayam. Dibanting di tempat saya. Gua mau ke Madiun ya. Ada rapat di pabrik gula. Kalau bisa pulang pagi. Kalau enggak besok. Saya ngitung jamnya jam berapa. Ini logis enggak gua pulang. Kalau enggak logis, gua nginep di hotel dulu. Pulangnya tanpa mandi. Jadi rada kusut, istri saya percaya. Oh namanya ya bajingan. Iya kan? Coba kalau saya jujur, proyek saya melayang Bu. Enggak bisa kadang-kadang. Ya saya enggak ngajarin gitu, enggak loh ya. Sumpah enggak Bu. Jangan sampai nanti saya dibilang sesat loh. Enggak, tapi pinter-pinter lah. Ngono ya ngono tapi ojo ngono lah. Ya toh, cara Jawane ngono Mas. Ngono ya ngono tapi ojo ngono. Biar laki yang pembohong tambah berbohong lagi setelah dengar saya. Enggak ya. Hadir dan ada itu beda. Saya enggak ada, tapi cucu saya selalu merasakan kehadiran saya. Mungkin Bapak hadir, tapi mungkin Bapak ada di rumah, tapi anakmu enggak pernah merasakan kehadiran. Ya, jadi hadirlah di hidup orang-orang yang Anda cintai. Oke, masih ada lagi? Klik lagi. Iya. Slowly and silent ubah. Hidup gak usah ribut-ribut. Tenang aja. Kalau rezeki gak akan kemana. Amin. Udah bagian saya semua ada tulisannya kok. Mati ono wayahe kok Mbak Yu. Udah santai-santai aja. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Sudah ngerti semua anak-anak, gampang kan? Lu gampang kok. Makanya kalau mau pinter itu hadir di kebaktiannya Pak Bengki. Pasti pinter. Kalau Anda bodoh buat sekolahin nanti. Mari kita hening sejenak.
siapakah aku ini Tuhan? Hamba berdoa untuk setiap sahabatku di tempat ini. Engkau berkati mereka. Hamba tidak berdoa untuk mencari kemudahan, tapi hamba berdoa berikan kemurahan kepada kami. Jernihkan otak ini, jauhkan dari pikiran negatif, sehingga hidup ini indah setiap saat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan sedang memberkatimu. Yang sudah diberkati jangan ke kiri ke kanan. Renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara diberkati? Amin. Minggu depan saya akan menjelaskan tentang profesional dunia kerja lebih detail lagi. Silakan duduk. Nah, ini orang Indonesia ini kalau nggak diperintah nggak bisa ambil keputusan. Ya sudah selesai, duduklah. Siapa di sini yang baru pertama kali datang di tempat ini? Nanti oh ini bisa ke depan Mas ya. Nanti ada hadiah. Ya, sekitar 3 juta. Ntar semua angkat tangan loh. Ya, kalau masih belum punya gereja, bergerejalah di tempat ini. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, semua mengerti kebenaran firman Tuhan, amin. Terima kasih hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi. Adakah jemaat yang belum mendapatkan amplop persembahan? Kalau belum boleh angkat tangan. Pengerja boleh memberikan, ada ibu yang di sebelah sini. Boleh angkat tangan lagi, nanti akan diberikan. Ya, saya undang untuk pembawa doa untuk maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pengki Andu. Kami akan selalu berpikir positif dan maju ke depan untuk melangkah di dalam-Mu. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang telah Kau berikan bagi kami di sepanjang minggu ini. Kalau hari ini Tuhan kami telah mendengar firman-Mu, kami boleh memberikan yang terbaik apa yang telah kami terima daripada-Mu. Biarlah Tuhan berkat yang telah kami terima kami boleh memberikan dengan sukacita di hati kami untuk gereja ini Tuhan, untuk biaya, untuk operasional gereja ini. Kami percaya persembahan yang kami berikan adalah dengan kerelaan hati kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkat-Mu tercurah atas jemaat-jemaat GBI REM. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagi jemaat Tuhan yang dihubungi via nomor WA GBI REM untuk dimintai data, nama lengkap, tanggal dan bulan tahun lahir, harap direspon untuk pendataan update jemaat GBI REM tahun 2022. Bagi yang belum dihubungi bisa mengirimkan pesan via WA GBI REM, nomornya tertera, boleh dicatat dulu dengan format nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun lahir. Puji nama Tuhan, sebelum kita menerima berkat, saya undang untuk boleh bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Sahabatku, sekarang pulanglah, hiduplah dan bekerjalah dengan disertai damai sejahtera Allah Bapa. Kasih Tuhan Yesus melingkupi dan kuasa Roh Kudus menuntun langkah kita mulai dari tempat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.